Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Journey Wealth. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu mengenai peran pendidikan dalam membangun kekayaan. Saat kita membicarakan pendidikan, kebanyakan orang langsung berpikir tentang sekolah, universitas, dan gelar sarjana. Tapi apakah benar gelar sarjana adalah satu-satunya jalan menuju kekayaan dan kesuksesan finansial? Mari kita coba telusuri lebih dalam, melihat berbagai sudut pandang, data, dan realitas di lapangan. Apa itu kekayaan? Pertama-tama, sebelum kita menjawab pertanyaan, apakah gelar sarjana diperlukan untuk mencapai kekayaan? Kita harus memahami apa itu kekayaan. Kekayaan seringkali diukur dengan uang dan aset finansial. Namun, kekayaan juga bisa dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, seperti kebebasan waktu, kesejahteraan fisik dan mental, serta memiliki kehidupan yang seimbang. Jadi, ketika kita berbicara tentang kekayaan, itu bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita miliki di rekening bank. Ini juga tentang memiliki kebebasan untuk menjalani hidup sesuai keinginan kita. Pendidikan tentunya memainkan peran penting dalam mencapai keseimbangan tersebut. Apakah gelar sarjana menjamin kekayaan? Jadi, apakah gelar sarjana bisa menjamin kekayaan? Di sini kita harus objektif. Memiliki gelar sarjana memang memberikan keuntungan. Menurut data statistik, rata-rata orang yang memiliki gelar sarjana memang cenderung mendapatkan pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki gelar. Ada banyak profesi yang memang membutuhkan kualifikasi akademik formal, seperti dokter, insinyur, atau pengacara, yang notabene adalah pekerjaan dengan pendapatan tinggi. Namun, ada hal menarik lainnya. Di sisi lain, tidak sedikit juga contoh orang-orang yang sukses tanpa memiliki gelar sarjana. Nama-nama seperti Steve Jobs, Mark Zuckerberg, hingga tokoh-tokoh sukses di Indonesia seperti Khairul Tanjung dan Bob Sadino seringkali menjadi contoh dalam diskusi ini. Mereka semua tidak lulus dari pendidikan formal, tapi berhasil membangun bisnis yang bernilai miliaran bahkan triliunan rupiah. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses, baik itu dalam hal kreativitas, ketekunan, atau kemampuan berinovasi. Gelar sarjana versus keterampilan. Disinilah kita perlu memahami perbedaan antara gelar dan keterampilan. Pendidikan formal memberikan kita fondasi teori dan pengetahuan, tetapi dunia kerja saat ini seringkali lebih membutuhkan keterampilan praktis. Banyak perusahaan besar yang tidak lagi memprioritaskan gelar sarjana dalam proses rekrutmennya, melainkan lebih fokus pada pengalaman kerja dan keterampilan spesifik. Contoh paling nyata bisa kita lihat di industri teknologi. Banyak perusahaan teknologi besar seperti Google, Apple, dan Microsoft sekarang lebih mengutamakan kemampuan coding, problem solving, dan adaptabilitas dibandingkan dengan sekedar gelar sarjana. Jadi, jika kita berbicara soal kekayaan, mungkin yang lebih penting adalah mengembangkan keterampilan yang relevan dengan industri yang kita masuki. Keterampilan seperti manajemen waktu, kemampuan komunikasi, negosiasi, hingga kepemimpinan seringkali menjadi faktor utama dalam meraih sukses finansial. Alternatif pendidikan di era digital. Sekarang kita hidup di era digital, di mana informasi dan pengetahuan bisa diakses dengan sangat mudah. Platform seperti YouTube, Coursera, Udemy, dan banyak lainnya menawarkan kursus online yang dapat meningkatkan keterampilan kita tanpa harus menghabiskan bertahun-tahun di universitas. Misalnya, seseorang yang ingin masuk ke industri teknologi atau digital marketing bisa belajar coding atau strategi pemasaran digital melalui kursus-kursus singkat. Dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya kuliah di universitas, mereka bisa mendapatkan keterampilan yang langsung dapat diterapkan dalam pekerjaan nyata. Salah satu contoh adalah industri freelance yang saat ini berkembang pesat. Banyak freelancer sukses yang mendapatkan penghasilan besar dengan memanfaatkan keterampilan yang mereka pelajari secara otodidak melalui kursus-kursus online. Ini adalah bukti bahwa gelar sarjana bukan satu-satunya jalan menuju kekayaan. Pentingnya pendidikan berkelanjutan. Meski begitu, bukan berarti kita boleh meremehkan pendidikan formal. Gelar sarjana masih sangat penting dalam banyak profesi, terutama yang membutuhkan pengetahuan mendalam dan sertifikasi resmi. Namun yang perlu kita pahami adalah bahwa belajar tidak berhenti setelah mendapatkan gelar. Dunia berubah dengan cepat, dan kita harus terus belajar untuk tetap relevan.
Pendidikan berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga diri kita tetap kompetitif di pasar kerja. Teknologi terus berkembang, begitu juga dengan kebutuhan industri. Jika kita tidak terus mengupgrade keterampilan dan pengetahuan kita akan tertinggal. Inilah mengapa penting untuk memiliki mentalitas belajar sepanjang hayat, baik melalui pendidikan formal, kursus online, pelatihan profesional, atau bahkan pengalaman kerja sehari-hari, kita harus selalu terbuka untuk belajar hal-hal baru. Kesimpulan. Jadi, apakah gelar sarjana benar-benar diperlukan untuk membangun kekayaan? Jawabannya tidak sederhana. Gelar sarjana memang dapat memberikan keuntungan, terutama dalam profesi-profesi yang membutuhkan kualifikasi formal. Namun di era modern ini, keterampilan praktis, pengalaman kerja, dan kemampuan beradaptasi seringkali lebih penting. Untuk membangun kekayaan, kita tidak boleh hanya bergantung pada satu jalur pendidikan, baik melalui jalur formal seperti universitas atau jalur non-formal seperti kursus online dan pelatihan mandiri. Yang paling penting adalah terus belajar dan mengembangkan diri. Keterampilan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan adalah kunci utama dalam mencapai kesuksesan finansial. Jadi, apa pendapat kalian? Apakah menurut kalian gelar sarjana masih sangat penting di zaman sekarang? Atau mungkin ada cara lain yang lebih efektif untuk mencapai kekayaan? Berikan komentar kalian di bawah dan jangan lupa untuk like dan share dan subscribe untuk lebih banyak konten inspiratif seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di konten lainnya.